Amerika Serikat mengklaim telah memulai pembersihan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. Namun Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militernya telah membersihkan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. Dua kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah melintasi Selat Hormuz untuk memulai operasi pembersihan ranjau. Kapal perusak berpeluru kendali yang berpartisipasi dalam operasi ini termasuk USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy. Pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk kendaraan bawah air tanpa awak juga disiapkan untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. Sementara Iran menolak klaim Amerika Serikat terkait pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Juru bicara Iran Fatemeh Mohajerani menyebut Iran telah mengerahkan upaya maksimal saat bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Pakistan. Namun, Amerika Serikat masih menyimpan ketidakpercayaan dan jalur diplomasi masih akan terus berlanjut. مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی را که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. 21 jam negosiasi Amerika dan Iran menemui jalan buntu. Akankah Amerika dan Iran kembali kontak senjata atau kembali ke meja perundingan? Pasca perundingan gagal, Pakistan tetap meminta dua pihak melaksanakan gencatan senjata. Sepanjang 21 jam bertemu di meja perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad, negosiasi Iran dan Amerika buntu. Gagalnya negosiasi kedua negara diantaranya tidak adanya titik temu pada pembahasan program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan pengakhiran total perang di Iran. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar meminta Amerika dan Iran untuk tetap melaksanakan gencatan senjata selama 2 pekan meski negosiasi gagal. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk. Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teguh Reza Shah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika.
perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor, kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya, Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun alih-alih takut, Iran justru menyambut invasi darat Amerika dengan memberikan olokan satir "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu menggagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari $260.000 AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump menyebut China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat China tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump mengatakan China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara China melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. China mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun. Tak hanya dengan China, hubungan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya juga memanas. Salah satunya Kanada. Negara tetangga Amerika Serikat ini mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Akibat serangan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak.
Petugas mengangkut jenazah anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh. Pemerintah Lebanon mengonfirmasi serangan Israel terhadap istana pemerintah Nabatiyeh Serail menewaskan 13 personel kantor Direktorat Regional Keamanan Negara Nabatiyeh. Serangan Israel di Nabatiyeh menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak 2 Maret hingga 11 April telah meningkat menjadi 953 orang. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini terjadi menjelang pertemuan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran untuk menggelar negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan pada 11 April.